Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmatnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan kajian Al-Quran sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sabda Rasulullah, sebaik-baik di antara antum adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada kali ini akan membicarakan terkait dengan hidayah, dan pokok bahasanya adalah siapa orang yang akan mendapatkan hidayah. Hidayah bisa kita pahami sebagai siratal mustaqim. Hidayah adalah Al-Quran, karena siratal mustaqim adalah Al-Quran, siratal mustaqim adalah din. Dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya hadza ini, mushaf Al-Quran, ini adalah siratal mustaqim. Jadi apa siratal mustaqim? Ada Al-Quran. Al-Quran adalah siratal mustaqim. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau dikatakan Rasulullah itu adalah merupakan hidayah atau petunjuk. Nah, hidayah ini adalah letaknya, masuknya adalah di kolbu. Jadi hidayah akan masuk ke dalam kolbu manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 97, man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazala ala qalbika. Bahwa sesungguhnya Jibril itu menurunkan, memasukkan wahyu atas atau kepada kolbunya Rasulullah. Jadi hidayah yang berupa Al-Quran tadi masuk langsung dalam kolbunya Rasulullah. Jadi kolbu adalah perangkat abstrak atau perangkat non fisik yang ada di dalam dada. Jadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahwa ayat yang jelas itu ada di dalam dada orang yang diberi ilmu atau dada orang yang diberi petunjuk. Tadi ada kolbu, di sini ada dada. Berarti bisa kita pahami bahwa kolbu itu letaknya ada di dalam dada. Karena kolbu itu abstrak atau non fisik, maka penyakitnya juga non fisik. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun, di dalam kolbu mereka ada penyakit. Jadi penyakit kolbu itu apa saja? Di antaranya ya kemunafikan, mungkin iri, dengki, ujub, sombong, ragu, malas, dan sebagainya. Itu adalah penyakit hati. Jadi karena kolbu itu perangkat abstrak atau non fisik, maka penyakitnya juga abstrak. Baru kelihatan ketika nanti orang itu berbuat, oh ketahuan bahwa dia munafik misalnya. Yang berikutnya adalah hidayah itu adalah prerogatif Allah. Meskipun Allah menyeru kepada semuanya untuk mendapatkan hidayah, Allah menyeru pada semuanya untuk masuk kepada jalan keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Jadi surat Yunus surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Bahwa Allah itu menyeru, mengajak untuk kepada kampung keselamatan dengan jalan hidayah. Jadi Allah tidak pilih kasih. Jadi Allah tidak pilih kasih, Allah maha adil.
Semua orang akan diberi petunjuk sepanjang dia dikehendaki oleh Allah. Semua orang akan diberi atau mendapat petunjuk sepanjang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah tidak zalim, dalam arti karena adil dan tidak zalim. Dalam surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Rabbmu atau Allah tidak menzalimi hambanya, karena Allah Maha Adil. Jadi karena hidayah itu prerogatif Allah, tidak ada seorang pun bisa memberi petunjuk, seorang ustadz, bahkan Rasulullah Nabi pun tidak bisa memberi petunjuk. Dalam surat Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Dalam risalah Nabi ini adalah pamannya Abu Thalib tidak bisa memberikan petunjuk pada pamannya Abu Thalib, padahal dia cintai, yang dicintai oleh Rasulullah. Walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah akan menunjukkan orang yang dikehendaki. Wa huwa, dan Allah a'lamu bil muhtadin, lebih mengerti orang yang mendapat petunjuk atau orang yang akan diberi petunjuk. Kembali pada Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki. Untuk itu, marilah posisikan diri kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, marilah kita posisikan diri kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Lantas pertanyaannya, siapa orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah? Orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah adalah satu orang yang senantiasa mencari keridhoannya. Orang yang senantiasa mencari keridhoannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihillahu, Allah menunjukkan dengan Al-Quran atau dengan petunjuk. Manittaba'a ridwanahu, orang yang senantiasa mengikuti atau mencari keridhaan Allah. Nah, muncul di sini. Berarti orang yang dikehendaki adalah orang yang selalu berusaha mencari keridhaan Allah, sebagaimana pada surat Al-Maidah ayat 16. Itu adalah syarat untuk mendapatkan petunjuk adalah mencari keridhaan Allah. Adapun untuk kriteria orang yang diberi petunjuk adalah yang nomor 2 adalah orang yang mengikuti, mencoba mengikuti, nantinya melaksanakan. Dalam surat Zumar, surat ke-39 ayat 18, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzi hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'unal qawla, orang yang mendengar perkataan. Kata mendengar perkataan itu bisa mendengar atau di kajian atau membaca. Itu bisa dikategorikan yastami'unal qawla. Fayattabi'una ahsanahu, kemudian mengikuti yang ahsan. Apa itu ahsan? Jadi Al-Quran itu ahsan. Apa yang dilakukan Rasulullah itu ahsan. Apa yang dikatakan Rasul itu ahsan. Nah, itu diikuti. Nah, jadi setelah mencoba mengerti, faham dengan membaca atau mendengarkan tadi, kemudian mencoba untuk mengikuti. Bukan sekedar berhenti pada faham, tapi mengikuti. Karena kalau sekedar mengerti itu banyak, apalagi orang orientalis. Orang orientalis itu sangat paham agama. Bahkan kadang-kadang kita kalah pintar dibanding mereka. Tapi mereka tidak akan mendapatkan hidayah, karena dia hanya sekedar mempelajari. Apalagi di atas tadi, dia tidak ada niatan untuk mencari ridha Allah.
Yang kedua, dia tidak mencoba mengikuti atau melaksanakan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Makanya supaya kita mendapat petunjuk adalah setelah mendengarkan, coba kita untuk mengikuti atau melaksanakan. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu disebut ulul albab. Ini muncul kata ulul albab, itu adalah orang yang mengerti dan juga melaksanakan. Jadi kalau sekedar pinter bahkan hafal itu belum kategorikan ulul albab. Yang ketiga adalah iman dan amal soleh. Jadi dia landasi dengan iman, ya piara imanannya dengan senantiasa berusaha melaksanakan amal soleh, nanti akan ditambah hidayahnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan berusaha beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan menunjukkan mereka atau akan menambah hidayahnya mereka sebab keimanan yang dilaksanakan. Jadi tadi di atas mendengarkan, melaksanakan, mari kita usahakan apa yang kita ketahui kita laksanakan. Nanti Allah akan memberikan hidayah berikutnya. Karena hidayah itu adalah berkelanjutan. Hidayah itu bertingkat-tingkat. Terus menerus hidayah itu. Bukan sekali Allah berikan hidayah, tapi hidayah itu tahapan. Ibarat ada seseorang itu sudah mendapatkan hidayah sholat, dia belum puasa. Berarti dia sholat dia dapat hidayah, tapi babakan puasa dia belum dapat hidayah. Orang sudah sholat tapi khusyuknya belum, berarti hidayah tentang khusyuk dia belum dapatkan. Terus menerus, makanya coba kita laksanakan supaya nanti mendapat tambahan hidayah dari Allah. Yang sudah nanti kita kerjakan akan ditambah hidayahnya. Ibaratnya kalau istilah Jawa itu banyak pedah opo dikei tambahan hidayah sing wis dingerteni we hurung diamalke. Makanya supaya tambah hidayah pada kita, apa yang sudah kita ketahui kita kerjakan, nanti akan mendapatkan hidayah berikutnya. Yang berikutnya sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah atau tambah hidayah dari Allah adalah amalan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 45 bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan, maka dia akan kami beri petunjuk. Jadi dalam melaksanakan sholat dia sungguh-sungguh. Berusaha awal waktu, sungguh-sungguh dia. Dengan wudu yang benar. Kemudian pakaian juga rapi dan berusaha khusyuk. Dia serius, sungguh-sungguh. Maka Allah akan memberikan hidayah berikutnya. Kita masih perlu membutuhkan tambahan hidayah dari Allah. Jadi ada 4 tadi. Jadi kriteria orang yang akan diberi hidayah oleh Allah atau tambahan hidayah oleh Allah. 1, senantiasa mencari keridhaan. 2, setelah mendengarkan kajian atau membaca, mengikuti dan berusaha melaksanakan. Dilandasi dengan keimanan dan amal solehnya kita kerjakan terus menerus yang sudah diketahui. Yang keempat adalah amal soleh dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan tambahan hidayah dari Allah. Sehingga kita masuk kategori dalam surat Al-An'am 125. Wa man yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka dibukakan dadanya untuk menerima Islam, sehingga dia akan melaksanakan Islam dengan dada yang lapang, dengan rasa yang ikhlas, dengan rasa yang senang, tidak ada beban. Bahkan Islam itu dihadapi dan dilaksanakan dengan penuh sukacita. Ada ridho dari dirinya dan Allah pun akan ridho. Demikian kriteria orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita menjadi orang yang dikehendaki
oleh Allah untuk mendapat hidayah atau mendapatkan tambahan hidayah. Demikian terkait siapa yang mendapat hidayah. Nanti berikutnya akan kita bahas siapa orang yang tidak akan mendapatkan atau sulit mendapatkan hidayah. Demikian, bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf, bila mana ada salah mohon maaf, dan bila mana ada salah mohon untuk koreksinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.